Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat memulai pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang zakat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurelakan daku kepahaman. Ya, baik, sebelum memulai pelajaran, peserta didik harus mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian zakat. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui hukum zakat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui waktu pelaksanaan zakat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum melangkah ke materi, siapakah yang tahu bulan Ramadan itu? Ya, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, bulan yang penuh berkah, bulan untuk menahan lapar dan haus, serta sabar dalam menghadapi musibah, serta sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Baiklah, apakah itu zakat? Ya, baik, ibu akan sampaikan pengertian zakat. Jadi zakat menurut bahasa berarti penyucian atau pertambahan. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta yang telah mencapai nisab. Setelah itu, kita mempelajari tentang zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim dan muslimah, baik dewasa maupun anak-anak setiap menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah ini bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan diri orang yang membayarnya setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Baiklah, kita akan mempelajari tentang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup pada akhir Ramadan. Dan yang ketiga, memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga. Waktu membayar zakat itu ada 4. Yang pertama itu adalah waktu mubah, sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan yang kedua itu waktu wajib, hari terakhir Ramadan sampai menjelang sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Yang ketiga waktu sunnah, sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat waktu haram, membayar zakat tidak boleh dilakukan sesudah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sedekah. Begitu ya anak-anak ibu. Baiklah, yang kedua kita masuk ke zakat mal. Zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan ibu akan sampaikan macam-macam zakat mal. Yang pertama yaitu zakat emas. Nisabnya itu 85 gram, dikeluarkan 2,5% telah mencapai haul. Yang kedua, zakat perak. Nisabnya 595 gram, jumlah zakat 2,5%. Yang ketiga, hasil perniagaan sama dengan nisab emas, jumlahnya 2,5%. Yang keempat, hasil bumi atau pertanian, nisabnya 5 wasak. Yang kelima, rikas atau barang temuan, jumlahnya 20%. Yang keenam, zakat binatang, kambing, sapi, kerbau, dan unta. Terus yang ketujuh, zakat barang tambang. Yang kedelapan, zakat penghasilan. Begitu ya anak-anak ibu, ada macam-macam zakat mal yang telah ibu sampaikan.
tahu macam-macam zakat mal itu apa saja, seperti itu. Kemudian iya, ada golongan penerima zakat. Yang pertama itu ada fakir, ada miskin, ada rikab, ada gorim, ada musafir, ada mu'alaf, ada fisabilillah, dan amil. Ya, ada 8 golongan penerima zakat ya. Ya, inilah penjelasan golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir itu artinya orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu atau sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin. Miskin artinya hampir sama dengan fakir, namun bedanya golongan miskin ialah orang yang memiliki penghasilan tetapi masih sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga itu rikab, yaitu hamba sahaya atau korban perdagangan manusia, pihak yang terjajah dan teraniaya. Yang keempat, gorim adalah orang yang terjerat hutang untuk bertahan hidup. Lanjut ya, nomor 5 ya, musafir. Musafir artinya orang yang sedang dalam perjalanan untuk menegakkan agama Islam, bukan untuk maksiat. Yang keenam, mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Dan yang ketujuh itu fisabilillah. Fisabilillah artinya orang yang sedang berjuang di jalan Allah, seperti berdakwah atau berjihad. Terus yang kedelapan, yang terakhir, amil adalah orang yang mengurus zakat dari mulai penerimaan hingga penyaluran. Ya, yang terakhir, hikmah zakat. Yang pertama itu bebas dari beban yang telah disyariatkan oleh agama. Orang muslim yang telah menunaikan zakat berarti bebas dari kewajiban tersebut. Yang kedua, membantu menyelesaikan problema kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang muslim. Dan yang ketiga, menambah harta. Yang keempat, membersihkan harta orang yang berzakat sehingga tidak bercampur dengan orang lain. Yang kelima, menambah wibawa sosial seseorang. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Ya, alhamdulillah, begitulah penjelasan tentang zakat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.